terus terbiasa dengan pola lama, dan pendidikan kita waktu di kuliahan juga dapatnya model konvensional, sehingga ketika dalam penerapan itu tidak terjadi. Nah, kita kembali ke materi. Ada pertanyaan di tempat ini, Bu, di SKL? Enggak ya, Bu ya? Nah, kalau enggak, baru kita sekarang bersusah-susah. Nah, sekarang kita mau bersusah-susah, Bu. Kita mau membuat bahan ajar. Nah, ini, Bu. Ini mulai kita. SKL-nya sudah tuntas. Pengembangan bahan ajar. Ayo, Bu, kita tanya, kalau kita ingin buat definisi sendiri apa kira-kira? Segala bentuk ya? Kan gitu kira-kira, Bu. Segala perlengkapan atau segala bentuk atau segala instrumen yang mendukung proses pembelajaran, baik tertulis maupun tidak, itulah bahan ajar. Kira-kira kan seperti itu. Nah, ada, Bu, definisi yang enak dibaca. Nanti Ibu baca sendiri di situ. Nah, ini, Bu, bahan ajar merupakan informasi, terus alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Terus yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bukan itu maksudnya. Nah, ini Bu ya, saya kasih contoh, nanti kasih contoh lain, Bu ya. Kebetulan waktu saya ingin mengenalkan suara-suara alam, saya ingin mengenalkan suara lautan. Kira-kira dia seorang guru ingin mencontohkan suara laut yang sebenarnya laut itu nggak ada di Kuala Lumpur karena daerah pegunungan. Ini katanya apa? Sehingga tercipta lingkungan suasana yang memungkinkan siswa. Karena kan tidak boleh ngajar abstrak kepada anak-anak, harus yang nyata. Ntar disuarakan guru. Sekali-kali anak Kuala B masuk Jalan Pahlawan, duduk pinggir laut. Bukan seperti guru, kata guru. Guru kita sudah pandai nipu ya, katanya. Kan tidak enak, Bu ya, kalau memang seperti itu kejadiannya. Nah, tapi hal ini akan kondisi atau lingkungan yang dia bisa belajar untuk mendengar suara ombak. Terserah Ibu caranya macam-macam. Ini kalau memang wajib direkam, silakan diperdengarkan. Pokoknya diciptakan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Saya contohkan yang lebih nyata, Bu ya. Tadi kan pura-pura, makanya aku udah pernah lima mondong kan lebih mudah. Kira-kira ini saya ceritakan yang nyata saja. Mengenalkan tata tertib rambu-rambu lalu lintas, ya Bu ya. Kan yang paling afdal anak-anak dibawa ke pinggir jalan, disuruh amati kapan Hondanya berhenti atau mobilnya berhenti, kapan dia hati-hati, kapan dia jalan. Kira-kira kan begitu. Nah, kalau itu tidak mungkin dan itu mustahil kita lakukan, maka kita harus menciptakan sebuah suasana atau lingkungan yang anak-anak bisa merasakan itu benar-benar terjadi. Artinya tercipta suasana yang mungkin dia untuk belajar. Mungkin ibunya buat alat peraga, ada lampu merahnya satu, ada lampu kuningnya satu, ada lampu hijaunya satu. Terus anak-anaknya dijadikan kendaraan di dalam lokal. Terus dikasih petunjuk-petunjuk, kalau biru, hijau nanti jalan, kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati. Ya, ibunya jadi lampu merah. Mohon maaf, kita semuanya susah, Bu ya, kadang-kadang jadi lampu merah, kadang-kadang jadi yang lain ya. Nah, megang anak-anaknya bawa kendaraan, bawa yang lain-lain. Kita ingin menciptakan budaya tata tertib bagi dia untuk berlalu lintas. Nah, ketika kita ngangkat lampu merah, anak-anaknya dia mengibaratkan contoh yang ada ke dalam kelas. Kalau itu telah diciptakan, maka kita telah menciptakan sebuah suasana atau lingkungan yang mungkin dia belajar sesuai dengan kondisi yang ada. Paham maksud saya, Bu?
tidak mesti seperti saya, mau seperti yang lain juga nggak apa-apa. Tidak mesti lampu merah, lampu kuning. Mungkin ada trik atau kiat dari ibu supaya menurut lingkungan. Ibu nggak serak dengan pola yang saya bilang tadi. Mau cari metode